Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Senang sekali Ibu Rizky bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan penjelasan mengenai perencanaan sekolah lanjutan. Masih ada kaitannya dengan minggu yang lalu. Pada hari ini, Ibu akan memberikan tips atau cara untuk memilih sekolah lanjutan yang baik. Memilih sekolah lanjutan jangan terburu-buru, apalagi tidak dengan perhitungan yang matang. Atau apalagi kalian memilih sekolah lanjutan karena ikut-ikut temannya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kalian untuk memilih sekolah lanjutan. Ada 3 faktor, yaitu bakat, minat, dan kemampuan. Yang perlu diperhatikan saat memilih sekolah lanjutan selain dari faktor dari dalam diri individu atau faktor bakat, minat, dan kemampuan itu, juga harus diperhatikan faktor dari luar seperti kualitas pengajar yang ada di sekolah itu, kemudian sarana dan prasarana di sekolahan itu, lokasi sekolahnya, biaya sekolahnya, kemudian lihat outputnya dan alumninya, status sekolahnya, dan juga variasi jurusannya. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai ketujuh faktor eksternal tersebut. Yang pertama, kualitas pengajarnya. Dengan memperhatikan kualitas pengajar, kita bisa menyimpulkan bahwa sekolah yang kita pilih adalah sekolah yang terbaik. Sebab jika kualitas pengajarnya jelas, baik pula kualitas sekolahnya. Untuk mengetahui informasi seputar sekolah yang dipilih, kalian bisa berkonsultasi dengan orang yang berada di sekitar sekolah tersebut, atau setidaknya konsultasi dengan orang tua dan guru BK. Yang kedua, sarana dan prasarana di sekolahan. Setidaknya sarana dan prasarana yang memadai bisa menjadi hal penting untuk mengembangkan potensi kalian di sekolah. Adanya ruang kelas yang baik, laboratorium yang bagus, tempat praktik yang bagus, gedung perpustakaan yang lengkap, serta sarana prasarana penunjang lain seperti sarana prasarana untuk menunjang kalian untuk mengikuti ekstrakurikuler untuk sebagai pengembangan diri kalian di sekolah. Yang selanjutnya, lokasi sekolah. Juga penting diperhatikan lokasi sekolah karena memilih sekolah yang jauh tentu membutuhkan biaya yang besar pula. Dan itu bisa menjadi faktor penghambat jika tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua. Carilah informasi mengenai sekolah lanjutan kalian berupa lokasi sekolah tersebut melalui situs online di sekolahan tersebut. Ada biaya sekolah. Pilihlah sekolah yang biayanya lebih murah dari sekolah lain. Apalagi sekarang ini banyak sekolah yang menawarkan untuk sekolah gratis. Yang penting sesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga atau orang tua kalian. Kalian bisa mencari informasi tentang biaya sekolah dengan cara datang langsung ke sekolahan yang kalian tuju. Kemudian lihatlah outputnya. Lihat output dan kualitas lulusannya. Apakah lulusan dari SMA tersebut berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi favorit? Kalau SMK, apakah lulusan SMK tersebut berkualitas baik yang bekerja mandiri dan atau di perusahaan-perusahaan?
kemudian update prestasi sekolahnya. Jika kalian sudah lama memiliki keinginan untuk melanjutkan di sekolahan A, maka sejak awal ikutilah prestasi apa yang pernah diraih sekolah tersebut. Biasanya prestasi sekolah menjadi bagian dari promosi sekolah yang diselipkan dalam brosur atau diberitahukan di situs online-nya. Ini akan berkaitan dengan fasilitas pengembangan diri yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, lihat status sekolah. Melihat status sekolah juga menjadi tips penting dalam memilih sekolah setelah lulus SMP. Pilih sekolah yang nilai akreditasnya A atau minimal B. Akreditas ini menjadi semacam pengakuan oleh pihak lain terhadap sekolah tersebut. Selanjutnya, variasi jurusan. Jika kalian memilih SMK, perhatikan SMK itu jelas penyaluran dan penempatan para alumninya. Hal ini penting karena sekolah kejuruan adalah sekolah pembangun skill. Pilih SMK yang menyediakan keahlian lengkap, seperti administrasi perkantoran, sekretaris, akuntansi, menjahit, merias, tata boga, multimedia, kelistrikan, ilmu jaringan, dan lain-lain. Memilih sekolah lanjutan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jangan memilih sekolah lanjutan karena ikut-ikut teman. Tetapi, lihatlah dirimu dan juga pertimbangkan faktor-faktor yang sudah Ibu paparkan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.